Wanita selalu benar dan laki-laki selalu salah. Mitos atau fakta? Saya korban. Sejujurnya saya juga korban. Cie, masih nungguin kita nih. Sekarang giliran kita ya yang tanya sama kalian. Waduh. Kira-kira kalian planning kapan sih mau merit? Lusa lah kalau boleh. Kalau ada calonnya. Lusa. Kalau aku sih itu Tuhan doang yang tahu. Ya mending cari dulu kayaknya cewek baru ya. Belum ada calonnya sih. Yang di sana. Siapa tahu ada yang mau komen. Nah, fun fact banget nih kalau misalnya inisial keluarga mereka itu adalah AADC. AADC itu apa? Apakah sengaja dibikin supaya mirip sama film yang pernah viral itu? Nah, mendingan kita langsung tanya aja ke Ko Ardi dan Cek Dewi. Gimana tuh, Ko? Jadi kalau namanya sebenarnya sih dibilang kebetulan ya enggak kebetulan juga. Tapi kan awalnya tuh cuma dari Karlin kan. Terus waktu kita mikir-mikir, oh iya A, Karlin terus Dewi. Sebenarnya agak miss itu yang di B-nya itu kan. Pertama kepikiran ya udah kita bikin ABCD aja gitu kan. Rencananya. Jadi keluarga bukan baterai ya ABCD gitu. Terus kepikiran lagi mikir-mikir cari nama B yang sesuai dengan apa namanya? Doa kita kan, arti namanya itu sendiri kita cari di buku nama, kitab-kitab kehidupan dan lain sebagainya, tidak ketemu. Tidak ketemu. Yang nama B itu tidak ketemu dan akhirnya yang muncul inisialnya A lagi. Oh, oke. Terjadilah. AADC. Tercetuslah. AADC family. Oke. Tapi cukup unik sih namanya unik. sih. Siapa tahu Sangat unik nanti banget. beberapa tahun yang akan datang mereka mau bikin film khusus buat series buat keluarga mereka gitu kan. Jadi Sebenarnya AADC. masih ada itu. kesempatan sih kan saya A dia D, kalian A dia C. A B Aduh, C D masih bisa. lagi. Jangan dong. ABCD maksa ya sebenarnya. Oke, waktunya sekarang kita move on. Yaps. Nah, sebelum kita akan masuk ke pertanyaan mengenai pernikahan, kita akan main games di Mitos atau fakta. Nah, kita udah siapin cue card yang akan dibagiin ke Ko Ardi dan C Dewi. Nah, oke. Nah, jadi nanti kita akan memberikan pernyataan ke Ko Ardi dan C Dewi. Jadi ketika Ko Ardi mendengar itu dan C Dewi juga mendengar itu, bisa mengangkat kira-kira pernyataan tersebut itu mitos atau fakta. Gitu. Nggak usah lama-lama, kita langsung lanjut aja. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama nih. Kalau menurut Koko dan Cece, pernikahan tidak harus untuk selamanya, mitos atau fakta? Ini. Oke, Mitos dong, pastinya, Nah, yes. nih sekarang nih kan kok banyak juga nih lagi fenomena-fenomena di mana kawin cerai gitu Iya, kan. itu banyak Atau banget mungkin sih. ada juga yang settingan gitu kan. Yes, Sekarang banyak juga ya perkawinan settingan kayak gitu atau by kontrak misalnya kayak gitu. Sebenarnya atau Cedewi atau Klardi ada nggak sih yang mau disampaikan juga mungkin yang baru mau melangkah ke pernikahan atau yang sudah baru aja gitu ya menikah, mungkin apa sih yang ingin disampaikan supaya mereka tuh benar-benar menganggap bahwa ini tuh adalah suatu komitmen gitu. Yang pertama itu kenali pasangan. Jadi kan kita perlu sekali untuk kita kenali pasangan dulu sebelum masuk ke dalam jenjang pernikahan. Karena kan sudah jelas kan pada waktu kita sudah menikah, ya diharapkan kita tidak bercerai lagi gitu loh. Agama juga menyatakan demikian kan. Jadi benar-benar kenali pasangan. Kalau di dalam tahap pengenalan itu ragu-ragu nih, lebih baik dipending dulu. Tapi kalau sekiranya udah dilihat dan nggak mantep nih, kemungkinan akan beresiko nantinya akan bercerai, lebih baik diakhiri kalau memang tidak bisa diteruskan. Begitu. Jadi jangan sampai pada waktu masuk di dalam pernikahan akhirnya terjadilah perceraian itu. Mantapkan dulu. Nanti setelah masuk di dalam pernikahan, maka udah bukan lagi kayak mengenali tetap terus ya, tapi poinnya itu bukan lagi kayak cocok tidak cocoknya. Penyesuaian. Betul, gitu ini ya, sudah Ko. masuk di area yang namanya komitmen. Jadi udah mulai membangun yang namanya cinta itu. Ya dia jeleknya gimana ya mau nggak mau kita harus terima gitu ya, Iya. Ko. Oke. Siap menuju pernikahan? Lanjut. Oke, yang kedua, pernyataan kedua, wanita selalu benar dan laki-laki selalu salah. Mitos atau fakta? Saya korban. Sejujurnya saya juga korban. Tapi ini sih pernyataan ini juga sering banget didengar
Dan nggak tahu ya kalau menurut Koko dan Cece ini bener nggak sih? Ada benernya juga, tapi maksudnya juga tidak 100% benar begitu ya tentunya ya. Jadi sebenarnya lebih banyak begini sih, kalau saya secara pribadi sebagai laki gitu ya. Jadi bukan masalah benar dan salah. Terkadang kalau saya dalam kondisi benar, saya juga akan ngomong, saya sampaikan. Tapi terkadang itu karena daripada kita terlalu pusing gitu ngikutin juga, akhirnya malah kebawa suasana jadi ndak enak. Terkadang yang laki itu ngalah. Kadang begitu, tapi juga kadang kalau egois juga bisa muncul ya, bisa berdebat juga punya. Sebenarnya dibilang fakta atau mitos juga ya susul lah ya, dibilang ya mitos lah ya, suruh mitos ya udah. Oke, siap. Menurut sekali. Saya turunkan ya. Kan wanita juga ingin salah satu. dimengerti Ini kan salah satunya. Iya. Wanita itu ingin selalu dimengerti. benar. Enggak, wanita tuh ingin dimengerti. Iya, wanita tuh ingin dimengerti. Iya, mau Karena dimengerti. wanita ingin dimengerti tuh. Tapi cowok juga harus Sentuhlah dimengerti. dia tepat di hatinya. Mari kita konser hari ini. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sifat asli pasangan baru kelihatan saat pernikahan. Mitos atau fakta? Wah, menarik nih, menarik. Ini. Kalau dari Oke. Dewi dulu deh, kenapa C itu bisa fakta menurut Cece? Bukan yang tadinya itu nggak kelihatan ya, tapi kalau waktu kita tuh sudah menikah itu beda. Ada hal-hal yang tadinya kita itu tidak bisa lihat semasa, maksudnya kalau pacaran kan kita nggak mungkin maksudnya kayak 24 jam sama dia, Yes. sekalipun kayak camping bareng kan nggak pastinya loh ya, kan pisah campingnya tempatnya Tempat. kan ya. Jadi ada hal-hal yang kita tuh mungkin ada hal-hal kecil kaget-kaget, contoh kayak gitu loh. Loh, apa? Gulung odol. Terus taruh tas. Bukan gulung odol ya. Kok gulung odol? Apa sih mencet odol? Mencet odol. Terus habis gitu naruh barang, naruh pakaian, gantungin pakaian. Terus habis gitu ya itu kadang-kadang hal-hal kecil yang mungkin buat kalian yang belum married ya yang kenapa memangnya, tapi waktu nanti menikah itu tuh bisa jadi Permasalahan gitu ya. permasalahan kayak gitu loh. Dan juga waktu kita kasih masukan atau mungkin waktu ditegur, belum tentu pasangannya itu langsung melakukan, langsung berubah, langsung juga bisa menerima dengan senyuman. Iya. Kadang juga itu bisa timbul konflik. Jadi bukan berarti juga mungkin ada beberapa hal karakter yang kita udah kenal, tapi waktu menikah tuh beda sih. Ada Ada yang lebih. surprise-nya begitu. Iya, kayak di episode minggu lalu kan kita menerima surprise box ya. Ya itulah. Oke. Nah kalau Kak Kalau Ardi, saya mitos kan aneh kan ya. Iya. Maksudnya ya memang benar sebenarnya kebanyakan itu pada waktu nikah baru kelihatan. Oh begini ternyata begini ya. Kalau saya secara pribadi saya tuh lebih suka mengenali dari awal. Ya, makanya kenapa saya bilang mitos juga dibilang 100% benar juga belum tentu juga, karena saya belajar mengenali Dewi sebelum masuk di dalam pernikahan. Jadi minimal jelek-jeleknya atau kayak siap enggak saya menerima itu gitu loh. Oke. Jadi pada waktu masuk dalam pernikahan ya saya sudah antisipasi. Jadi waktu nanti marah dan lain sebagainya saya udah antisipasi. Udah siap untuk menerima itu semua. Betul, itu kalau saya. Tapi memang rata-rata sih yang tadi disampaikan Dewi benar. tetap ada hal-hal kecil lah ya, Iya betul, Po. kebanyakan itu di dalam pernikahan kaget-kagetnya di situ. Kenapa? Pada waktu masa-masa PDKT atau pacaran itu tidak benar-benar terbuka. Oke. Yang baik-baik saja yang dikeliatin kan. Jaim. Sering begitu yang Iya. sering. Arya jangan gitu ya. Nah, Oke, Saya lanjut. akan berusaha. Oke, nah lanjut ke pernyataan selanjutnya. Cinta akan menyelesaikan semua masalah dalam rumah tangga. Mitos atau fakta? Iya. Cinta, wow, fakta. Kenapa kok? Padahal kan cinta tuh, kan modal cinta aja nggak mungkin bisa menyelesaikan masalah gitu. Kalau kita belajar tentang arti kata cinta, Wow. Aduh. C. wah, ya bukan begitu. Itu jadi terpancing begitu. Jadi kalau pokoknya gini kan, yang namanya cinta itu kan berarti gini, cinta itu bukan harus kayak kita memaksakan kehendaknya kita kan. Jadi cinta itu malah seharusnya kita kan memberi, kita menerima begitu kan. Jadi kalau kita ada konflik mengalah, kalau ada konflik ya kalau kita tahu kita membangun rumah tangga itu di dalam dasar cinta, sama-sama saling mengasihi, maka kita sama-sama akan saling berjuang. Bukan karena kayak kita mau menuntut kan. Kadang kan kita punya ego tuh. Kenapa kok pasanganku demikian? Jadi kita maksa tuh, kan jadi menuntut. Tapi kalau benar-benar fondasinya adalah cinta kasih di dalamnya, maka saya percaya, maksudnya saya secara pribadi ya, saya percaya bahwa ya saya belajar untuk tidak menuntut, tapi saya belajar untuk menerima kelebihan dan kekurangannya. Dan pada waktu menerima,
Ya ajaibnya adalah pasangan bisa berubah tuh. Oke. Mantap Ingat ya banget teman-teman, cinta itu bukan menuntut tapi menerima. Yes. Oke, kita lanjut deh kalau gitu ke pernyataan kelima. Pasangan yang saling mengapresiasi cenderung lebih langgeng. Mitos atau fakta? Oh iya dong. Fakta. Oke. Kenapa menurut Cece dan Koko nih ketika pasangan mengapresiasi itu kenapa jadinya lebih langgeng gitu? Waktu kita itu mengapresiasi pasangan, begitu juga kalau kita menerima apresiasi itu sebenarnya secara tidak langsung akan mengeluarkan sisi-sisi terbaik Ya. kita maupun pasangan kayak gitu loh. Sekecil apapun itu waktu dihargai itu akan bertumbuh, akan semakin menginspirasi, memacu orang tersebut ya pasangan kita untuk lebih baik lagi gitu. Jadi ya hargai setiap usaha atau apapun lah progres perubahan yang baik dari pasangan kita. Sekalipun belum kelihatan gede gitu, contoh kayak Ya. masak gitu ya, hal sepele kan dulu Dewi belajar masak awal-awal waktu masuk dalam pernikahan. Sekalipun mungkin masakannya belum seperti yang diinginkan gitu ya, ya diapresiasi, thank you ya masakannya, ya lumayan. Nah ya thank you gitu ya, belajar salah satunya belajar dimakan dan dihabiskan gitu loh. Yeah. Enak enggak enak dimakan dulu. Nanti kalau disuruh jawab jujur ya udah kita kasih masukan. Boleh, oke. Jadi gitu ya. Jadi banyak banget hal yang kita dapat dari challenge mitos atau fakta tadi. Nah, oke, untuk selanjutnya aku pribadi penasaran nih, pengen tahu kira-kira Ko Ardi dan C Dewi ini udah berapa tahun sih? Udah berapa lama menikah? 5,5 ya. Ya 5 tahun. 5,5 tahun lah ya. Dari kita bulan November kita menikahnya, sekarang Oke. sudah masuk di bulan ini mau masuk nanti Itu apa? April ya. Ini April ya, Mau jalan April, mau April. Biar Jalan 5,5 April. tahun lah. Oke, kemudian dari 5,5 tahun itu kira-kira pasti ada dong perselisihan masalah-masalah yang ada. Nah, yang paling banyak nih yang diselisihkan oleh kedua pasangan ini itu apa sih kok, C? Perselisihan. Perselisihan. Apa itu perselisihan? Waduh. Sepertinya rumah tangga mereka sangat harmonis. Piring terbang. Penuh dengan belayan kasih sayang mungkin setiap hari. Cinta, waduh. Yang sering tuh apa ya, masalah tentang jadwal kesibukan masing-masing Ya. kali ya. Karena kita kan dua-dua sama-sama sibuk, terus anak juga sudah 2, jadi kayaknya butuh penyesuaian itu cukup cukup kadang ya susah ya. Jadi ya seringnya cekcoknya ya di sana sih. Gitu. Kalau lain-lainnya sih ya nggak terlalu lah ya. Waktu, terus gini, kalau masalah di keluarganya kita itu bukan yang dimulai dari sesuatu yang besar. Contoh kayak selingkuh begitu, kita enggak. Jadi dimulai dari hal-hal kecil. Makanya kadang-kadang kalau kita menyepelekan hal kecil ini malah bahaya. Yang tadi Dewi sempat bilang kan, masalah pencet odol. Yes. Terus cara mengkomunikasikannya ini kan juga perlu teknik begitu loh. Jadi enggak langsung bilang, "Kamu kok pencet odol tuh begini." Sepele sih, tapi bisa ributnya tuh beneran bisa ribut yang menggelegar gitu. Jadi kita habis Beneran ini perlu ke terjadi. rumahnya untuk lihat cara Odolnya bagaimana? Odolnya bagaimana? Sekarang kita punya 2 odol. Udah hal sepele, jadi jangan abaikan hal yang sepele. Jadi kalau ada yang ini kita pelajarin ya, waktu kita ada perselisihan kita coba untuk menyelesaikannya, dikomunikasikan dan sama-sama cari jalan keluarnya. Ini yang kita coba lakukan. Jadi jangan sepelekan perselisihan kecil-kecil itu. Ya segera dibereskan. Oke, tapi harus dibereskan ya kok, bukan dijauhin justru ya. Oke, nah pasti kan dalam rumah tangganya Koko dan Cece juga selama 5,5 tahun ke belakang juga tadi juga pasti banyak perselisihan, berantem kayak gitu. Yang kita mau tanyain adalah pernah gak sih terlontarkan gitu dari Cece dan Koko atau salah satu mengucapkan kata cerai gitu di antara satu atau yang lain ketika lagi berantem gitu? Kalau saya sih karena dari awal waktu mau membangun rumah tangga pun juga mikir kan, saya enggak pingin kayak ada kata-kata yang ya kata-kata itu khususnya gitu, yang keluar dari lidah bibir saya. Wah, lidah bibir saya putih banget. Jadi saya benar-benar jagain itu karena saya tahu waktu diucapkan itu akan sangat melukai. Kalau bagi saya waktu itu saya komennya begitu sih. Kalau dari C Dewi sendiri gimana sih? Pernah. Waktu itu pernah itu waktu ke dalam kondisi apa ya, hamil ya. Iya. Hamil, jadi waktu itu juga emosi itu nggak stabil. Terus kesibukannya itu juga meningkat gitu ya. Jadi pernah mengucapkan kata-kata itu, lalu kemudian juga
ditegur ya, sama kamu ditegur, terus habis gitu sejak itu sih kayaknya ya nggak pernah sih ngomong kata-kata itu lagi, karena juga percaya apa yang kita katakan ya itu adalah doa, itu adalah berkat, itu adalah iman kita. Jadi ya perkatakan yang baik. Kita malah udah enggak pernah ngomong cerai lagi, udah lupa apa kata cerai. Yang kita ingat itu cuma yuk honeymoon lagi. Tapi ini menarik sih Ko. Jadi kalau apa sih yang harus dilakukan oleh pasangan ketika salah satu pasangannya itu mungkin tidak secara sengaja gitu mengucapkan kata cerai gitu. Gimana sih respon yang harus diberikan oleh si pasangannya itu terhadap perkataan tersebut? Di video selanjutnya, kami meminta mereka untuk menulis surat untuk mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Penasaran kan apa isi suratnya? Jangan lewatkan dan jangan lupa subscribe ke channel Army of God. Sampai jumpa di episode yang terakhir.